Dan itu pertama kali. Yang kedua, di situ juga pertama kali Ical nge-MC dan dilempar sendal sama ibu-ibu. Asik. Untuk ibu-ibu yang pernah melempar sendal, tolong diulangi kembali. Pakai sepatu biar upgrade. Itu pertama kali. Iya. Dan itu tidak akan pernah terlupakan. Kaget nggak tuh? Kaget lah bang. Anak usia 20 tahun nge-MC. Bukan 21 tahun lah ibaratnya kan. Anak masih muda lah. Anak masih muda nge-MC dengan di depan ribuan orang, dia tiba-tiba dilempar pakai sendal. Dilempar pakai sendal. Ical Lele hari ini sudah datang ke studio. Selamat datang, Bro Ical Lele. Ya, David. Jadi Bro Ical Lele ini tidak tahu sejarah namanya seperti apa. Saya nama aslinya juga tidak tahu. Tapi nama panggung dan nama topnya saya tahunya ini Ical Lele. Iya. Apakah punya kolam lele banyak atau bagaimana ceritanya? Amin. Pengennya bapakku gitu, cuman belum ada ini, belum ada lahannya, jadi belum bisa bikin kolam lele. Belum bisa bikin kolam lele. Jadi nama aja dulu. Mana tahu jadi doa kan? Bener. Ical mana Ical Lele, yang juragan lele itu. Nah, kan gitu mana kata. Jadi kalau anak-anak Pontianak sudah tak asing lagi sama pria tampan yang satu ini. Amin. Yang penuh talenta ya. Bisa jadi apa saja. Kadang jadi tukang parkir, kadang jadi bos, kadang jadi penjaga konter. Pokok banyak. Ya. Karena dia melakoni beberapa hal. Ya, apapun yang bisa dilakoni, asal itu halal, bisa dilakoni. Bisa dilakoni. Jadi Ical Lele ini kalau boleh tahu sejak kapan turun apa? Jadi ya artis Pontianak lah dulu. Saya gelar sih artis lah ya. Sama aja artis Jakarta itu kan nama daerah. Pontianak juga punya artis. Jangan sebutan ya artis Pontianak lah. Tapi kalau secara arti dari artis itu sendiri kan berarti pekerja seni. Iya. Betul. Iya. Artis saya pekerja seni. Cuman kalau artis kayaknya bukan artis lah. Suhu saya yang real artis Kalimantan Barat. Siapa lagi itu Suhu tuh? Kamil Onte dong. Oh itu. Siapa sama-sama artis juga sih sebenarnya. Jadi sejak kapan turun ke dunia hiburan nih? Jadi selegram nih ya, saya tahu nih jadi selegram nih. Sejak kapan nih? Selebgram. Gini. Saya sebenarnya lebih senang atau merasa lebih diapresiasi disebut sebagai content creator karena dari zaman SMA kelas 2 tuh saya udah memang suka bikin video. Kemudian bikin konten-konten. Oh pernah sekolah dulu? Hah? Pernah sekolah? Hampir enggak. Oh hampir enggak. Cuman iya. Syukurlah masih dikasih kesempatan sekolah lah dia. Ya. Dari SMA kelas 2 suka bikin konten-konten sama teman-teman. Kemudian juga bikin konten pribadi di Instagram ya dulu lah masih belajar SMA. Kemudian kelas 2 SMA di penghujung. Kelas 2 SMA di penghujung itu mulai tuh ikut komunitas stand up komedi. Nah disitulah muncul namaku Ical Lele. Oh jadi yang ngasih nama pertama kali Ical Lele bukan orang tua tapi? Bukan. Nama orang tua ya tidak mungkin ya. Namaku anak ada lelenya kan tidak mungkin. Ya, saya pikir karena mungkin ini orang banyak kolam kali ya. Tidak. Jadi ada background story yang sederhana sebenarnya. Sederhana. Jadi yang duluan dapat itu adalah nama Icalnya sendiri. Nama asli itu Rizaldi Hadrian, itu nama di KTP, nama di sekolah. Serius namanya itu? Serius, Rizaldi Hadrian. Keren sekali. Ya, tidak seperti orangnya. Ya, orangnya juga keren sih. Saya lihat videonya kemarin itu, ya mungkin kameranya bagus kan. Ya, kameranya bagus jadi bersih, putih, jernih. Kalah ledeng. Ya, beneran itu. Jadi nama tuh Rizaldi Hadrian, di sekolah dipanggil Rizaldi. Kemudian ada satu teman dekat yang enggak tahu, dia tiba-tiba nyeplos, aku panggil kau Ical ya. Aku juga heran kenapa kau manggil aku Ical, aku bilang. Ya terserah kau lah. Terus pada akhirnya awalnya dia sendiri yang manggil aku Ical. Aku masuk organisasi OSIS di sekolah SMA. Dia juga kebetulan ikut, dia manggil aku Ical. Akhirnya satu organisasi manggil aku Ical. Nyebar. Kebetulan aku juga aktif kan di sekolah kan, aktif pramuka, aktif ngeband musik dan lain-lain. Vokalis
Vokalis. Dulu ya. Nah, bukan bukan tukang tabonya ya. Bukan. Drummer itu namanya. Iya. Kemudian juga aktif di sekolah kan. Ya, cukup ibaratnya cukup aktif lah dan cukup mengenal adik-adik kelas dan kakak kelas ibaratnya. Nah, sampai akhirnya satu sekolah manggil aku Ical. Jadi top ya, booming nama itu. Nggak top juga sih, Bang. Oh, iya. Ya, dari nama yang nama aslinya aja kita suruh mungkin nggak kenal ya. Mungkin teman-teman sekolah atau orang tuanya mungkin masih kenal lah sama dia. Tapi yang lain, mungkin tanya Komelonto pun nggak bakalan tahu namanya Ical Lele itu sebenarnya ini loh. Nah itu. Kemudian satu sekolah manggil, ya udahlah. Teman-teman udah pada manggil Ical kan, Ical aja lah nama panggilanku. Rizaldi juga terlalu panjang kan, Ical aja lah. Masuklah ke yang cerita aku masuk stand up komedi. Iya. Masuk aku ke komunitas itu, masuk, diterima dengan baik, senior juga baik, belajar di situ. Ternyata di dalam komunitas itu ada 3 orang nama Ical. Ada Ical apa gitu, yang nama aslinya Faisal. Kemudian ada Bang Andi Ical namanya. Nah, rame yang pakai nama Ical. Ya, aku juga enggak tahu kenapa rame ya. Habis itu aku sendiri Ical. Nah, senior, apakah karena nama itu bagus atau nama itu pasaran? Ya, lebih ke pasaran kayaknya. Terus senior nih bilang nih kayak kau cari nama panggung lah, jangan Ical doang gitu loh. Cari nih Ical apa ya? Ical Cina deh. Terlalu rasis gitu. Rasis kan. Ical apa ya? Ical gendut ya. Nanti kalau aku kurus gimana? Gue bilang. Susah juga. Bener. Ada satu senior tuh Bang Fajar namanya. Bang Fajar. Masih hidup sekarang? Masih hidup sekarang. Sekarang buka rumah makan Fajar deh. Masih ingat aku. Ada teman saya itu namanya Matato karena banyak tatonya. Gitu. Ya makanya tadi saya di awal saya katakan apakah Ical Lele itu karena banyak lelenya atau bagaimana? Enggak. Ya terus. Terus Bang Fajar nih bilang, Ical Lele aja lah. Kok Ical Lele, Bang? Plesetan dia bilang. Plesetan dari pecel lele. Oh ya udah. Sampailah sekarang nama aku jadi Ical Lele, nama Instagram, nama panggung untuk MC dan lain-lain. Semuanya jadi Ical Lele. Dan itu namanya yang memberi berkah. Jadi saya rasa anak-anak Pontianak sekarang justru nggak kenal Rizaldi. Kalau Rinaldi itu ini. Halo Bang. Itu dia. Aduh, agak menyerempet salah juga. Agak bahaya podcast ini. Rempet dikit. Aduh. Tapi ya, saya pikir ya, saya pribadi kita udah kenal lama. Saya pikir ini Ical Lele, jangan ini juragan lele pada waktu itu. Ternyata ada orang yang memberi nama itu. Ya, ada orang. Dan itu sesederhana itu. Nama itu muncul dulu sebelum terjun menjadi konten. Dulu mungkin lah konten kreator, nama kita enggak tahu namanya kan baru-baru ini konten kreator apa. Ini kok bisa sampai terjun ke dunia ini, gimana ceritanya? Dunia ini tuh dunia apa tuh, Bang? Dunia entertain. Iya, maksudnya itu. Iya, dunia entertain. Iya. Gini, kan saya tadi bilang kan, saya belajar dari suhu saya, dari guru saya, mentor saya, abang saya, Bang Kamil. Abang yang itu ya, yang ada jenggot-jenggotnya itu kan. Ya. Bang Kamil Onte. Yang melecak itu kan. Iya. Kita harus diundang ke sini. Terus waktu SMA kelas 3 kalau nggak salah, SMA kelas 3, Ical ikut kompetisi di Pontianak. Pada saat itu beliau yang MC. Ical ikut kompetisi stand up komedi. Dan puji Tuhan dapat juara 1. Oh ya? Ya, sekalbar itu ininya. Jurinya berapa orang tuh? Kok bisa juara? 3. Dan kebetulan lagi enggak nonton mereka kemarin. Jadi kayaknya sembarang ngisi lah. Aku peserta terakhir. Maka saya tanya, jurinya berapa orang gitu? Siapa kemarin jurinya ya? Ada Bang Iam, kenal Bang Iam. Ilham. Bang Ilham. Bang Ipung kalau nggak salah pada saat itu sama siapa? Ipung Wahaha. Ya. Sama ini Syarif Mahmud pembalap. Ya, beliau yang ada kan di GOR. Ingat sekali Jal. Di GOR. Bisa lari pembalap bisa jadi itu. Ngadakan event. Ngadakan event. Iya. Di GOR. 2016 itu kalau nggak salah. 2016 itu pertama kali Jal ketemu Bang Kamil. Karena Jal kan ngefans sekali dengan ngefans sama Bang Kamil. Nggak salah fan.
Enggak dong. Enggak, Kalau ya? kalau salah fans enggak sampai di sini, Jan. Oh, gitu. Iya, Tidak iya, kenal iya. Bang David, tidak kenal yang lain-lain, ya kan? Bang Kamil, salah satu penggemar. Ya. Nah, Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari, Ya? dari fans sampai jadi anak didik sampai udah kayak keluarga sendiri. Pelajaran apa yang diterima dari Bang Kamil. Ya. Oh, banyak. Banyak. Banyak sekali. Sebenarnya siapa sih dia tuh kok banyak bener ngajarin? Saya aja banyak, heran. banyak sekali. Ical setahun itu benar-benar ngebututin beliau terus. Di situ Ical belajar gimana caranya ketemu orang, belajar cara berkomunikasi dengan orang, bagaimana caranya melayani orang. Iya. Secara servis kita kan jual jasa kan. Iya. Gimana caranya nge-MC, gimana caranya. Oh, banyak banget pelajaran dari Bang Kamil. Banyak sekali. ya. Dan sampai saat ini baru sadar kayak oh ini yang dimaksud dengan beliau. Makanya beliau saya anggap bukan cuma sekedar idola atau mentor, tapi udah kayak abang sendiri. Ya meskipun akhir-akhir ini kami udah jarang sekali intensitas untuk ketemu. Tapi pertanyaannya dia kan kita nganggap Kamil ini seperti abang sendiri gitu ya, enggak? Kamilnya mau nggak nganggap adik Nah sendiri? itu enggak tahu ya. Itu urusan beliau. Kalau beliau nganggap ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya minimal saya nganggap beliau sebagai abang. Nah Kan itu yang jadi pertanyaan. Mel, lu mau punya adik kayak gini Mel? Itu urusan beliau. Nah, yang gue suka dari Ical Lele ini, kadang dia kalau bikin konten itu gaya bahasanya tuh seperti anak Jakarta. Ya itu karakter yang dibangun. Karakter yang dibangun ya. Ya, itu karakter yang dibangun di salah satu sitkom Pengabdi Gibah. Oh gitu. Jadi dia ini saya pikir keturunan Jakarta, petelok Pak Kedai gitu belum tahu juga kan. Enggak. Jadi seru. Coba nih ngomong bahasa Jakarta ini gimana sih kalau Aduh. Apa ya itu tuh sebenarnya karakter yang memang sengaja dibuat untuk melengkapi karakter pelengkap lah di dalam. karakter pelengkap Ya, karakter pelengkap di situ. Dimana ada orang Chinese yang dari Jakarta, kemudian ke Pontianak, udah menetap ke Pontianak, cuman bahasa Jakartanya masih melekat tapi diselipkan dengan bahasa kocak dia. Iya. Jakartanya di Jakarta kocak kan. iya, dan diselipkan dengan bahasa-bahasa yang agak nyeleneh dari Pontianak misalnya. Tembolo gue agak lapar nih. Gitu Tembolo misalnya. ya. Jakarta nggak ada tembolo. Tidak ada tembolo. Hati-hati lu kejar ntar tepongkeng. Kan kayak gitu kan dicampur gitu loh. Iya. Lebih ke itu juga salah satu pengenalan bahasa sih. Pengenalan bahasa. Pontianak. Ya meskipun Ical di Pontianak baru 5 tahun ya. Baru. Emang aslinya dulu dari mana? Ketapang. Oh, dari Ketapang. Ya. 12 tahun dari umur dari kecil, 12 tahun di daerah perkampungan Dayak, itu nama daerahnya daerah Sepotong. Baru denger tuh. Ya, abang tahu Sandai? Asadai tahu. Sandai masuk lagi ke kecamatan Sungai Laur, tahu? Iya. Biasa dengar lah itu. Ya, Sungai Laur. Masuk lagi dia kampung dia. Yakin? Serius rumah di situ? Serius, itu dari kecil sampai SD kelas 6. Orang tua di sana. Buka toko sembako di sana, melanjutkan usaha kakek dan nenek. Oh, Ya. di sana. Terus setelah lulus SD baru pisah dengan orang tua di Ketapang. Orang tua masih di kampung. Sekolah di Ketapang. Ya, sekolah di Ketapang, SMP, SMA. SMA masih di Ketapang juga? SMA masih di Ketapang. Iya. Setelah lulus dari SMA barulah pindah ke Pontianak. Lah kok bisa sampai pindah ke Pontianak? Gimana ceritanya? Ya itu tadi karena tadi sempat terputus ya. Ical kan ngefans sama Bang Kamil nih. Pengen nih jadi seorang MC. Bahasa kasarnya dulu, Bang, aku pengen lah jadi artis Pontianak gitu loh. Bahasanya dulu kan. Bahasa dulu, iya. Kita bahasa kampung aja. Iya. Nggak usah pakai bahasa yang sono-sono, ya kan? Nah, nanti tepongkeng kita. Iya, itu dia. bahasa anak remaja lah zaman dulu kan. Bang, pengen lah jadi artis Pontianak gitu kan, gimana caranya. Bang Kamil bilang, kau selesaikan dulu sekolah kau. SMA lulus, baru kau ikut abang. Itu pesan Kamil. Hah? Itu pesan Kamil. Itu pesan Bang Kamil yang tidak pernah Ica lupa. Gila. Itu di hotel apa? Gue tidak menyangka bahwa Anda sebijak itu, Kamil Onte. Ya, Bang Kamil tuh gitulah pokoknya. Luar biasa lah pokoknya. Orang melihat Bang Kamil di frame atau melihat di dalam satu video itu cuman sekian persen dari kepribadian dan kebaikan beliau. Ya, kan saya biasa dengar nih, kalau Kamil Onte tuh, ya saya suka karena dia melecar.
Yeah. Do you know Melecar? Yeah, I know. No. Melecar is like a hyperactive. Wow. Pokoknya justru kalau Kamel kalem-kalem tuh saya tak melihat karakter Kamel yang sebenarnya. Tapi ya namanya orang Kalau udah dia agak PA sikit, itu saya melihat karakter ini Kamel banget gitu, Iya, Pak. ada. Apalagi dengan giginya yang hitam Sukep. sukepnya itu karakter dia ada pada situ. Iya. Nah kan dia kan pengabdi gibah, itu gibahin dia aja. Iya sih. Kan ada masalah. Bang Kamel ya, dadah. Karena Bang Kamil juga termasuk orang yang bisa dibilang bagian besar di dalam perjalanan ibaratnya ya, meskipun karir Ical belum segimana, baru iprik lah ibaratnya, tapi untuk sampai saat ini bisa bertahan. Nah, kita syukurin. Ya, Karena kita bertahan di Pontianak. anak muda hari ini belum tentu bisa punya talent seperti Anda gitu. Karena kemampuannya beda-beda. Iya, betul. Setiap Tapi orang pasti punya kelebihan. saya termasuk orang yang memberikan salut kepada Anda. Ya. Karena ya banyak sih yang sudah Ical hasilkan di konten kreator ya. Iya. Video-video yang menghibur. Iya. Kan pahalanya banyak gitu. Iya. Membuat orang tertawa, yang sedih tadi, Iya. yang punya utang bisa bayar utang. Pokoknya luar biasa Itu video belum itu. tentu sih sebenarnya. Oh. Kuota ku habis. Makin ada duit. Makanya di bio Ical, di bio Instagram tuh tulisannya niatnya hanya ingin menghibur, Iya. tidak lain. Dan niatnya menghibur. Ya itu sebagian dari ibadah juga. Iya. Daripada niatnya pengen bikin orang berantem. Ya, Kan itu. mendingan bikin orang menghibur kan, Ya, tertawa. ingin orang Nah, menghibur. ini adalah niat yang paling mulia yang bisa kita contoh. Iya, makanya itu saya pengen menghibur orang terus meskipun tidak ada Suka orang menghibur duka saya. di dunia entertain seperti ini. Iya, itu Pernah dia. ngalamin nggak sih? Ya kan tidak semuanya perjalanan ini mulus. Ada juga orang ya gibah kita, ngomongin, mandang kita rendah apa segala macam. Pernah nggak sih ngalamin hal yang seperti itu? Gini bang, sampai di titik saat ini dengan segala pengalaman, perjalanan hidup dan lain-lain, itu menjadi orang yang lebih ke berpikir sederhana gitu loh. Berpikir sederhana. Maksudnya kayak ketika aku ndak merugikan kau, mau kau ngomong aku apa, ya wes. Kalau kau ndak ngasih aku rezeki, ya wes, rezeki masih ada yang lain. Sesederhana itu. Sesederhana Nggak mau itu. pusing karena kehidupan kita udah bikin pusing. Selama gaya aku nih tak ngabiskan beras di rumah kau. Nah, itu dia. Iya. Maksudnya kayak apa ya? Ya memang tidak semua orang bisa berpikir seperti ini, Bang. Tidak semua orang. Pastinya. Tidak semua orang bisa sebodoh amat itu dengan omongan orang, dengan perilaku orang. Cuman ya beruntungnya kita yang punya pola pikir yang seperti ini, jadi waktu tuh tidak terbuang sia-sia hanya untuk mikirin orang lain, karena masalah hidup kita ini udah gitu loh. Udah ruwet ya. Udah ruwet. Gitu. Apalagi nengok muka Kamel kan. Udah. Oh, Tidak berani ngomong. Ical sampai saat ini kalau ada beberapa masalah yang memang, oh ini kayaknya aku udah angkat tangan tak mampu nih. Ical pasti datangin Bang Kamil. datang ke dia. Ya, masih seperti itu. Masih curhat, masih minta solusi dan lain-lain. Ya meskipun untuk saat ini intensitas bertemu itu sangat jarang sekali. Jarang sekali ya. Karena ya mungkin faktor Ical juga sibuk. Ya. Beliau juga sibuk. Jadi ya intensitas ketemu tuh dan komunikasi juga jarang sih sebenarnya. Agak awkward sih tiba-tiba. Bang, lagi ngapain? Kan aneh. Iya aneh sih. Apalagi kan cowok lagi kan. Iya kan. Abang di mana? Lagi ngapa, Pak? Selap gitu. Agak aneh itu. Apa nih? Bang, apa kabar gitu kan. Sedangkan kita satu kota kan bisa kau ngagak. Ngapain kau nanya kabar? Agak awkward gitu. Cuman ya karena kesibukan masing-masing. Ini kan jarang ketemu dengan Kamel nih. Seolah-olah misalnya, ini pas Kamel ada di depan, mau ngomong apa lah dengan Kamel kira-kira? Kayak acara TV. Padahal bisa ku video call, Bang. Ya kan kita orangnya nggak bisa basa-basi kayak gitu kan. Iya. Artinya apa sih bahasanya tuh ya? Mau nanya, di mana? Lagi apa? Tuh kan agak aneh gitu loh. Iya, aneh. Padahal biasa aja. Biasa kan? aja sebenarnya. Cuman Terus ya sama itu. tuh kayak saya tuh. Saya juga aneh merasanya. Aneh banget kayak kalau ngechat ya, ayo ketemu, kita masih satu kota loh. Cuman, Paling, kau di mana? Ngopi gak? Yalah.
Gitu aja kan Ya, enak kan? paling gitu. Cuman karena kesibukan masing-masing tadi itu, kadang pas Ical bisa, beliau nggak bisa. Beliau bisa, Ical nggak bisa. Ya, itu Ya, yang membuat. Cuman Untuk mengklopkan waktu ini kadang-kadang sulit ya. ya, tapi Ical pribadi punya teori kayak silaturahmi itu bukan diukur dari intensitas bertemu sih. Iya. Tapi bagaimana kita menginginkan orang itu sebagai orang yang terpenting di dalam bagian hidup kita. Iya. Itu sih. Makanya ketika ditanya siapapun, kapanpun, Ical selalu ingat orang yang pertama kali mengajarkan banyak hal. Iya. Sampai saat ini ya tetap Bang Kamil gitu. Orang-orang pertama ya. Banyak sebenarnya mentor-mentor yang lain. Iya. Abang-abangan yang lain maksudnya. Iya. Yang ngajarin juga. Cuman ya yang bagian besarnya Bang Kamil itu loh, yang membawa Ical sampai bertemu dengan orang-orang dan lain-lain gitu sih. Gitu. Di perjalanan menjadi konten kreator pernah ketemu masalah yang membuat lu sedih atau apa sih? Enggak. Senang semua atau gimana? Apa ya? Sampai saat ini overall oke ya sih Bang. Oke aja. Tidak ya. ada yang sampai bikin pusing banget. Nggak ada sih. Ya masalah hidup ya standar-standar lah Bang. Standar, paling ya. kayak pas PPKM kemarin, Iya. job sepi. Iyalah. Kayak gitu ya. Gitu-gitu aja kan? Nah, gitu-gitu aja dan itu Ical yakin semua orang pasti ngerasain gitu loh. Sama ya. Ya sama pasti dan Mulai orang Jakarta mau keluar mulai. Hampir. berbahasa Indonesia dengan baik yang benar Bang. Hampir. Maksudnya kayak gimana nih Bang? Sampai saat ini pun kita masih bertahan gitu loh. Kita masih makan, kita masih tidur di kasur, kita masih istirahat di tempat di sebuah tempat yang masih ada atapnya. Oh, itu iya. udah sebenarnya itu adalah hal yang sudah lebih dari cukup. Cuman kita nih manusia Iya. Kadang kurang bersyukur. karena kurang bersyukur. Ibaratnya gini lah, apa ya analoginya? Sebenarnya dengan uang 1 juta rupiah itu kita bisa buat makan tuh. Cuman kita was-was dengan hal yang sebulan ke depan. Iya. Padahal urusan rezeki bukan urusan kita. Nah, itu dia kuncinya. Iya. Dengan Padahal kita rezeki bisa sudah ada yang ngatur. Ya. Bukan hak kita kan? Bukan hak kita. Tergantung Ical masih kita pikirin. Ical pernah dengar quotes gini, ketika kau khawatir dengan rezeki berarti kau tidak percaya adanya Tuhan. Yes. Bahkan orang yang kadang tanda kutip tidak percaya akan Tuhan pun dia tidak khawatir dengan rezeki. Masa kita kalah dengan mereka sih? Itu benar juga. Iya. Kadang ada cerdas juga anak ini. Saya pikir ancur-ancur amat. Enggak lah Bang. Lucunya kalau dibayar aja. Gitu. Iya. Kalau lagi MC kan harus lucu kan? Oh iya. Jadi waktu nge-MC punya cerita yang berkesan gak sih? Nah, ini kan MC rame tamu yang datang. Iya. Ya kan kita nggak tahu bisa ketemu jodoh, bisa ketemu musuh kita. Bisa. Kan banyak nih. Iya, bisa ketemu mantan. Nah, itu dia. Punya cerita apa nih yang menarik? Yang tidak pernah terlupakan itu di dalam satu event itu ada 2 momen yang tidak pernah. Yang pertama kali Ical pertama nge-MC di acara Millennial Road to Festival. Millennial Road to Festival. Itu acaranya di Korem kalau nggak salah. Dan itu pertama kali Ical nge-MC di depan hampir berapa ribu orang. Bukan berapa juta. Enggak. Oh, ribu. Enggak cukup Bang kalau Korem. Enggak cukup Bang. Enggak cukup Bang. Oh, berapa ribu orang Iya, gitu loh. iya, iya. Rame banget sampai ujung kan. Iya, iya. Dan itu pertama kali. Yang kedua, di situ juga pertama kali Ical nge-MC dan dilempar sendal sama ibu-ibu. Asik. Untuk ibu-ibu yang pernah melempar ikan sendal, tolong diulangi kembali. Pakai sepatu biar upgrade. Itu pertama kali. Iya. Dan itu tidak akan pernah terlupakan. Kaget nggak tuh? Kaget lah Bang. Anak usia 20 tahun nge-MC. Bukan 21 tahun lah ibaratnya kan. Anak masih muda lah, masih muda nge-MC dengan di depan ribuan orang, dia tiba-tiba dilempar pakai sendal. Dilempar pakai sendal. Untuk ada Bang Galih pada saat itu yang kayak bilang, yaudah, enggak apa-apa. Ini hal yang biasa. Iya, berarti punya kenang-kenangan itu ya. Dan sampai sekarang nggak bisa lupa. Tidak bisa lupa.
Itu aduh parah sih. Bu, saya doain mudah-mudahan Ibu masih panjang umur, Amin. sehat dan bertemu kembali dengan Ical Lele ya, Bu. Nggak Lempar apa-apa, Bu. lagi jangan pakai sendal, Bu. Saya enggak penendam kok, Bu, orang. Enggak penendam. Saya doakan ibu saya sehat terus, Bu. Ya, belum tentu ibunya nonton juga sih kayaknya. Ini siapa? Jadi sebenarnya kalau pengalaman MC itu banyak, Bang. Kayak tantangan MC ini kan bagaimana caranya kita menggait atau bahasa kasar itu menghipnotis orang. Menghipnotis. Bagaimana kita bisa mengajak orang untuk fokus ke MC, fokus ke acara, mengikuti acara dan lain-lain. Nah, itu kan tantangan. Iya. Kadang terkena ke yang tidak mau peduli. Kadang ada beberapa audiens yang kayak malah nyakat MC dalam artian nyakat beneran, tidak menghargai MC. Itu sebuah tantangan. Nah, cuman Ical pernah di dalam satu kondisi di mana Ical MC orangnya sepi banget. Pernah. Dan itu pada saat itu Ical menyalahkan keadaan. Ical bilang, serius itu? Ya, acara apa gitu? Ical bilang sama yang penyelenggara, Bang, ini gimana nih Bang? Sorry ya tadi agak kurang seru acaranya, soalnya audiensnya sepi, gitu kan. Terus si abangnya Bang Puat, namanya kan Bang Puat. Iya. Terus Bang Puat bilang, Cal, itulah tantangan menjadi seorang MC. Jangan pernah menyalahkan audiens. Ketika kau menjadi MC, berarti kau mengajak orang, bukan orang ngajak kau. Itu sampai saat ini Cal bisa praktekkan. Dan Ical tidak akan pernah lupa dengan pesan itu menjadi seorang MC. Karena itu yang benar. Jadi ketika mau orang itu sepi, mau audiens tidak peduli, mau audiens tidak menghargai MC, yang salah bukan audiens, yang salah saya. Iya. Kenapa saya tidak bisa mengajak mereka? Karena di sini leadernya MC. Oh iya benar. Ya. Jadi itu pelajaran. Orang yang megang kendali ya. Iya, orang yang megang. Kalau audiens ini kan hanya mendengarkan apa yang diperintahkan oleh MC, benar? Iya. Dan kalaupun orang tidak menghargai, ya gimana cara kau bikin orang itu menghargai? Itu yang menjadi sebuah tantangan. Jadi sebuah tantangan. Iya. Jadi punya prinsip hidup apa nih? Artinya kita kan kadang-kadang saya hidupnya harus begini. Bla 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 bla. Jadi kalau Ical sendiri prinsip hidupnya seperti apa? Nah, ini agak berat nih. Kalau prinsip hidup Ical adalah tidak punya prinsip ya? Ya jalan aja. Jalan ya. Ya kan banyak nih. Pokoknya saya prinsipnya harus A, B, C dan D kan biasa kayak gitu. Nah, kita tanya kan siapa tahu Anda, kita berbagi ke teman-teman. Toh di luar sana saya pikir penggemar-penggemar Ical Lele ini pun kan banyak. Ya adalah penggemar. Serius ya, kalau gue bukan penggemar, salah satu penggemar Anda, saya tidak undang Anda ke sini. Iya. Betul juga. Karena ini saya termasuk salah satu penggemar, ya saya undang, mengenal lebih dekat lah, Bang Ical Lele. Kita kenal udah lama Bang ya? Lama. Cuman memang tidak pernah berkomunikasi secara intens. Secara intens enggak, karena memang dunianya berbeda. Iya, betul. Ical sibuk dengan konten kreatornya, Abang sibuk ngopi-ngopinya, enggak sama gitu. Jadi pas kebetulan ada satu platform yang bisa menyatukan kedua hal tersebut. Nah, kan gitu. Tapi yang penting bagi saya Ical Lele tidak jerah aja kalau diundang kembali, karena berikutnya nanti kita ngobrol-ngobrol panjang. Boleh. Apa ya? Tidak cukup waktu ngomong. Karena ya kita buat program baru aja nanti. Nah, boleh tuh. Nanti tinggal diatur-atur aja. Semoga pokoknya yang terpenting kalau hari ini berterima kasih kepada siapa kira-kira Anda? Kepada bapak saya. Iya. Itu terima kasih kepada bapak saya karena karena beliau bapak saya lah. Dari umur 0 sampai sekarang loh. Dia yang bertahan sama siapa lagi. Ini kena yang hancur. Tapi bener loh, kalau kita bisa berterima kasih hari ini, kita mau berterima kasih kepada siapa? Bener itu. Ya tidak kepada siapa-siapa orang tua. Oh iya. Kita membicarakan keluarganya secara umum ya. Iya. Ya kepada orang tua lah
yang mendidik, Iya. yang membesar, yang tidak pernah meninggalkan anaknya dalam keadaan apapun. Iya. Ya, kalau Kecuali anaknya ya. belum tentu lah. Bapaknya ninggal, kan ditinggalin waktu berangkat dari Ketapang ke Pontianak. Oh iya. Dibawa emangnya? Belum. Iya, berarti anaknya Belum. yang ninggalin bapak. Belum. Ini dia. Belum. Tapi masih sering pulang. Bapak kan udah di sini. Oh, udah Ical ajak ke sini. Oh, 1 udah. tahun yang lalu. Oh, iya. Sampai hari ini. Anak soleh Ya, ternyata. begitu. Ya gimana ya? Saya pikir hancuran. Soleh ternyata. harus ingat dengan orang tua lah. Mumpung orang tua masih ada. Iya. Itu pengabdian seorang anak ya. Iya. Pengabdian seorang anak. Kalau mau dibilang membalas budi, tidak akan pernah seorang anak mampu membalas budi orang tuanya. Sip.